إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا
tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Yusikumullah, Allah mensyariatkan pada kalian fi auladikum, harta warisan untuk anak-anak kalian. Lidzakari, bagi anak laki-laki, mislu, seperti hadzi, bagian al-unthayaini, dua anak perempuan. Fa in kunna, maka jika mereka nisaan, perempuan, fauqathnataini, lebih dari dua orang, falahunna, maka bagian mereka thulutha, 2/3, ma taraka, dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat, dan jika ada, wahidatan, seorang saja, falaha, maka jatah dia, an-nasfu, an-nisfu, separuhnya. Wali abawaihi, dan harta warisan untuk bapak dan ibu, likulli wahidin, setiap sesuatu, dari salah satunya, minhumas sudusu, adalah 1/6, mimma, dari harta, taraka, yang ditinggalkan. Ingkana, jika dia, lahu waladun, mempunyai anak. Fa illam yakun, dan jika tidak ada, lahu, baginya, waladun, seorang anak, wa warithahu, dan yang mewariskannya, abawahu, hanya kedua orang tuanya, fali ummihi, maka bagian untuk ibunya, as-sulusu, 1/3. Fa in kana, maka jika
lahu dia mempunyai ikhwatun saudara-saudara, fali ummihi maka bagian untuk ibunya as-sudusu seperenam, mim ba'di semua itu dibagikan setelah wasiyatin pembagian wasiat, yusi biha yang telah diwasiatkan oleh si mayit, au dainin atau menyelesaikan hutangnya. Abaukum bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, la tadruna mereka tidak mengetahui, ayyuhum manakah di antara mereka, aqrabu yang paling dekat, lakum bagi kalian, naf'an memberi manfaat, fariidatan ini adalah kewajiban, minallahi dari Allah, innallaha sesungguhnya Allah, kana adalah aliman maha mengetahui, hakiman lagi maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah pengajian tafsir Masjid Al-Kautsar, pertama mengucapkan syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh, penyesepuh, jamaah yang berbahagia, ketua takmir dan segenap para imam di masjid sekitar yang semuanya saya tahu. Pertemuan yang lalu kita telah membahas lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabin, bahwasanya orang laki-laki dan orang perempuan dua-duanya mendapatkan jatah warisan. Namun di ayat sebelumnya itu tidak dijelaskan berapa-berapanya, ya, hanya saja sebagai jawaban bagi yang mana ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Abi Waqqas, lalu kemudian beliau itu punya ada ditinggal pergi oleh orang tuanya dalam berjihad, kemudian meninggal, kemudian ada seorang anak, dua wanita masih kecil. Lalu kemudian hartanya itu tidak diberikan kepadanya, akan tetapi diambil oleh ponakannya. Maka oleh sebab itu maka laporanlah kepada Nabi. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah menjadi tugas dan kewajiban dari semua umat Islam. Kemudian turunlah ayat lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan, baik itu dia sudah balik ataupun belum balik. Dan inilah apa yang disebutkan jawaban kepada orang-orang yang dulunya orang Quraisy itu mereka memberikannya kepada orang-orang laki-laki saja, sementara yang perempuan tidak. Maka dengan adanya ayat ini mengangkat wanita agar supaya dia mendapatkan harta waris. Nah, namun kadang-kadang kenyataannya sudah ditolong seperti ini, sudah dijelaskan, akan tetapi kadang-kadang ada ibu-ibu yang tidak terima karena jatahnya
yaitu lebih kecil dari laki-laki itu. Tapi yang dilihat hanya ukuran itu, gak dilihat tanggung jawabnya, gitu kan? Pokoknya laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, itu yang disoroti. Tapi tidak disoroti kenapa laki-laki itu lebih banyak dari perempuan, tanggung jawabnya biaya. Nah itulah yang perlu kita ketahui. Maka bapak dan ibu sekalian, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah belajar faraid. Jadi kalau warisan itu nama lainnya adalah faraid, ilmu faraid. Jadi kalau kita mendapatkan di toko buku ilmu faraid, berarti itu ilmu waris. Karena nama lain ilmu mawaris itu disebut dengan ilmu faraid. Namun kita membahasnya ini sesuai dengan ayat. Jadi nanti umpama sudah belajar lebih dulu, kemudian jangan kemajuan terdahulu, karena ini yang dibahas per ayat ya. Jadi mungkin besok pertemuan yang akan datang kita pakai papan biar lebih jelas gitu ya. Nah, jadi yang di sini udah mundur besok, bukan sekarang di sini biar lebih jelas gitu ya. Jadi nanti paling tidak kita rumusnya itu udah hafal, sehingga nanti ngitungnya monggo sendiri-sendiri gitu. Ya, kita mulai secara global. Ayat yang ke-11 ini menceritakan warisan ini dua kelompok saja. Jadi bukan lebih. Yaitu pertama kelompok anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Kemudian yang kedua kelompok orang tua atau bapak ibunya si mayit gitu. Jadi yang dibahas bukan lagi suami istri, belum. Suami istri nanti membahasnya ayat yang ke-12. Jadi yang dibahas di sini hanya 2 topik. Jatah atau bagian anak dan bagian orang tua. Berarti anaknya si mayit dan orang tuanya si mayit. Sementara suaminya mayit atau istrinya mayit itu pada ayat yang ke-12. Jadi ini rumusnya. Nanti kalau sudah paham di sini, insya Allah bisa mengolah sendiri nanti. Inilah ilmu faraid. Jadi kuncinya itu. Jadi membahas tentang masalah apa? Jatah atau bagian daripada anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian jatah orang tua, baik bapak ataupun ibu. Nanti ini yang kita konsennya di situ. Kemudian juga nanti di akhir itu menunjukkan bahwasanya kita yang meninggal itu tidak tahu manakah yang lebih bermanfaat kepada kita yang meninggal itu, apakah anak ataupun orang tua, kita tidak tahu. Maka oleh sebab itulah bagilah wasiat, bagilah warisan itu sesuai dengan agama. Coba yang paling bermanfaat ketika kita meninggal kira-kira apa? Anak atau orang tua? Anak belum tentu. Ketika dapat banyak lali ya bisa jadi, gitu kan? Maka anjurannya apa? Karena kita yang meninggal tidak tahu yang paling bermanfaat bagi kita yang meninggal itu siapa, yang sering mendoakan belum tahu. Maka oleh sebab itu bagilah warisan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya begini, karena anak itu yang sayang banget waktu itu, ada yang belikan obat dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu lalu kemudian karena terlalu baik, udah pokoknya hartanya itu warisan kepada lebih banyak itu aja. Nah itu maksudnya. Itu keliru, karena kenapa? Bisa jadi dia dapatnya sudah dapat lalu kemudian nanti tidak berdoa. Tetapi kalau sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, laki-laki sekian, perempuan sekian, itu sudah sesuai porsinya masing-masing. Itu maksud daripada aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum. Jadi itu secara simpel atau secara global isi daripada kandungan ayat yang ke-11. Kita kunci satu-satu. Jadi bisa dicatat yang sudah bawa pulpen.
Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullah. Yusi kalau bahasanya yusi itu artinya aslinya adalah mewasiatkan. Gitu kan? Allah mewasiatkan. Tetapi di sini maksud mewasiatkan itu adalah mensyariatkan. Jadi terjemahannya yusikumullah, Allah mensyariatkan. Mensyariatkan gitu ya. Fi auladikum, pembagian harta warisan, fi auladikum terhadap anak-anak kalian. Jadi anak-anak kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah mewasiatkan dan mensyariatkan kepada kita bahwasanya, yang meninggal maksudnya, bahwasanya anak itu nanti ada bagian, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Makanya yang paling kuat dalam masalah waris itu adalah anak laki-laki. Makanya anak laki-laki itu tidak disebutkan berapa-berapanya, tidak disebutkan, karena dia pokoknya ada anak laki-laki itu paling jago di situ. Maka disebut dengan asabah, asabah yang bisa ngaut semuanya nantinya. Jadi gak ada laki-laki dapat sekian kan, tapi kalau perempuan dapat sekian gitu. Maka oleh sebab itu pertama kali yang harus kita kenal bagian pasti dalam waris itu, bagian pasti dalam waris itu. Nah, karena udah ada volume, minum dulu, nanti baru pasti. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar ada gambaran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagian pasti di dalam Al-Quran yang nantinya akan kita bahas ke depannya itu ada 6. Ada 6 bagian. 1, 2/3. Biar gampang dihafal nantinya ya. 2/3. 1, 2/3. Kemudian yang kedua 1/2 atau setengah. Kemudian yang ketiga 1/3. Berarti 1/3. Kemudian yang keempat 1/4 berarti 1/4. Kemudian yang kelima 1/6. 1/6. Kemudian yang keenam sendiri 1/8. Jadi udah hafal kan? 2/3, 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4, 1/6 dan 1/8. Itu bagian pasti. Nanti rinciannya siapa yang mendapatkan 2/3 nanti ada rinciannya masing-masing. Nah pokoknya ini hafal dulu. Jadi gak ada orang yang 1/5 gak ada. Itu kan 1/5 gak ada adanya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala pertama yang dibahas awal-awal ini adalah jatah untuk anak. Yusikumullah, Allah mensyariatkan fi auladikum dalam pembagian waris auladikum kepada anak-anak kalian. Artinya anaknya si Majid, ya, anaknya si Majid. Ya. Kemudian rumus yang harus kita hafal juga, orang atau ahli waris yang akan dia pasti menerima kalau dia hidup pasti menerima harta waris itu ada 6. Nah itu kalau pokoknya ada itu pasti dia dapat. Yang pertama suami istri itu pasti. Suami istri berarti 1 suami 2 istri, ya. Kemudian yang ketiga dan keempat anak laki-laki dan anak perempuan itu pasti dapat. Kemudian yang kelima dan keenam adalah ibu dan bapak. Artinya ibunya si mayit, bapaknya si mayit kalau ada pasti dapat. Tapi kalau sepupu, ponakan itu belum tentu, tergantung di sini nanti yang 6 itu ada yang meninggal apa enggak. Makanya kan pakai rumus itu nantinya biar kita mudah. Antara kasus si A dengan si B berbeda. Karena kadang-kadang ini punya anaknya laki-laki 2, yang di sini punya anak laki-laki 1, perempuannya 2. Itu kan berbeda nanti itu. Itulah kalau kita rumusnya apa nanti insya Allah mudah. Gitu. Jadi itu yang perlu kita lihat.
Jadi yang pertama wasiat atau syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi bagi anak laki-laki, jadi anak laki-laki dia mendapatkan bagian unthayain, 2 bagian perempuan. Nah, jadi kita punya anak kita 2, laki-laki dan perempuan. Maka jatahnya nantinya itu laki-laki itu lebih dapat 2 kali bagian perempuan. Dan ini tidak boleh dibantah. Karena kenapa? Alasan dulu di dalam tafsir disebutkan bahwasanya kenapa laki-laki itu dia mendapatkan jatah lebih dari perempuan, karena tanggung jawabnya lebih banyak. Di sini dirinci. Yang pertama tanggung jawabnya, mulai dari awal adalah memberi mahar. Yang memberi mahar lanang itu, nah itu menerima gitu kan. Kemudian yang kedua, yang berkewajiban untuk memberi nafkah suami atau istri, suami, gitu. Kemudian yang berkewajiban untuk perakati anak, suami atau istri, suami. Kemudian yang berikutnya, adik kita perempuan, kalau orang tua kita sudah meninggal dan dia belum berkeluarga, belum punya suami, yang tanggung jawab untuk menafkahi siapa? Laki-laki. Oke, itu. Sementara kalau suami istri dapat separuhnya laki-laki, tapi dia utuh. Karena kenapa? Nafkahnya kalau dia belum punya suami masih ditahan oleh kakaknya yang laki-laki. Kalau sudah punya suami masih utuh juga, karena yang menafkahi adalah suaminya. Sehingga kalau dihitung-hitung lebih ente laki-laki. Nah itu kan. Jadi bukan berarti dibagi lalu kemudian kabur, ya enggak. Di situ ada tanggung jawab yang nempel kepada seorang laki-laki. Gitu kan? Jadi pertama di sini dibahas dalam ayat yang kita baca ini, jatah laki-laki ketika dia ada perempuan dan laki-laki, anak ini masih anak, maka dia jatahnya si laki-laki itu 2 kali jatah perempuan. Berarti kalau perempuannya dapat 1, berarti laki-lakinya dapat 2. Itu aja gambarannya. Itu kalau masih satu-satu. Nanti bagaimana kalau yang laki-laki 2, perempuan 1? Berarti bagi 5 kan? Bagi 5. Jadi perempuan dapat 1, kemudian laki-laki yang 1 dapat 2, yang satunya juga dapat 2. Itu kan kalau wah aku sidik, nah, itu kadang-kadang itu nanti kita. Jadi pertama adalah bagi laki-laki, anak laki-laki itu dan perempuan itu dalam pemberiannya di sini separuhnya daripada yang laki-laki, dengan alasan-alasan syariat yang seperti itu. Maka kita seorang perempuan yang manut dengan kaidah ini, dengan ayat ini, walaupun kelihatannya lebih sedikit tetapi lebih berkah daripada kita minta disamakan sementara nanti tidak akan berkah karena menyalahi ajaran Allah. Jadi antara waris dengan sholat dengan puasa itu langsung yang ngatur Allah. Puasa Ramadan yang ngatur sebulan itu bukan kita, tapi Allah. Sholat 5 waktu yang ngatur setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah. Begitu juga waris berapa-berapanya, 1/3, 1/6 dan itu semuanya itu yang ngatur langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yang ngaji-ngaji seperti ini jangan tergiur dengan jumlah dulu. Tapi yang harus dikedepankan adalah perintah Allah dulu. Kalau giur lebih banyak, nah itu nggak bisa, nggak nyambung. Itu dan nanti, jadi umpama kita suruh milih nantinya ketika di keluarga, kita mau baginya tentang masalah ini untuk sesuai dengan adat ataupun sesuai dengan agama. Pilihlah yang dengan agama, itu lebih selamat. Nanti ditanya malaikat, oh pokok bagi dalilnya dari mana? Mau nggak bisa. Kalau manutin Al-Quran ayat 11 surat An-Nisa, iya, mana? Itu ada dalil. Jadi yang pertama
pembahasannya adalah kalau ada anak laki-laki, artinya anaknya si mayit, baik mayitnya itu laki-laki atau bapak ataupun ibu, kemudian dia punya anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Tapi sama-sama dapat. Gitu. Kemudian yang kedua, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Namun kalau anaknya itu hanya terdiri dari perempuan saja, namun perempuan itu lebih dari 2, artinya gak punya saudara laki-laki. Jadi anak ini bercerita tentang anak ya, bukan nyebar. Biar fokus dulu. Jadi pertama, kalau anaknya itu ada laki-laki dan perempuan, maka bagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kemudian berikutnya, kalau anaknya itu hanya perempuan saja, akan tetapi lebih dari 2, 3, 4, 5 dan lain seterusnya, maka bagiannya bukan lagi ada kaitannya itu, akan tetapi dia mendapatkan 2/3. Seumpama kita, maaf, orang tua si A meninggal, lalu kemudian punya anak wedok kabeh 5, maka dia mendapatkan 2/3 dari waris yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, lalu kemudian 2/3 itu dibagi rata dengan 5 tersebut. Dibagi rata karena orang wedok kabeh. Jadi sama wedok rata. Begitu juga nanti seumpama laki-laki semua anaknya, maka itu dibagi rata sama laki-lakinya, karena itu memang asabah namanya. Asabah. Jadi yang pertama kalau anaknya laki-laki dan perempuan, itu mendapatkan laki-laki lebih banyak atau 2 kali lipatnya perempuan. Tetapi kalau yang anaknya itu kok wedok kabeh, tetapi jumlahnya lebih dari 2 atau 2, jadi kalau ya, 2, 3, 4 ke atas gitu ya. Jadi 2 itu masuk. Maka kalau sudah anaknya 2 ke atas, maka dia bagiannya 2/3. Bukan lagi separuhnya tadi, bukan. Tapi karena ini tidak punya saudara laki-laki. Gitu. Sehingga 2/3 tersebutlah nanti dibagi rata dengan sesama itu. Baik itu anaknya masih kecil, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah rata. Karena itu adalah semua berhak 2/3. Sudah? Kemudian wa in kanat wahidatan, maka apabila yang meninggal itu hanya punya anak perempuan hanya 1 saja, falahan nisfu, maka dia mendapatkan separuh atau 1/2 atau 1/2 atau setengah dari harta yang ada. Gitu? Jadi bagian anak itu, bagian anak khususnya yang perempuan, kalau laki-laki kan itu pasti dapatnya itu. Makanya laki-laki itu yang dia ngabisin itu dalam pembagian. Kalau perempuan itu dia kalau punya ada saudara laki-lakinya berarti dia dapat separuhnya atau 2 kali laki-lakinya itu berdua. Tetapi kalau sama-sama perempuannya, maka dia mendapatkan yang kalau lebih dari 2 maka mendapatkan 2/3 dari hartanya. Nanti makanya ketika kan hitung-hitungan, berarti kalau 20 sekian gitu kan, enak. Ini masih teori dulu. Kemudian yang ketiga, apabila anaknya si mayit itu hanya 1 perempuan, maka dia harus dapat separuh hartanya. Berarti kalau dia harta yang ditinggalkan itu dia hanya 1 juta, berarti dia hanya 500 gitu. Itu kasarannya seperti itu. Tetapi kalau yang tadi, kalau yang jumlahnya itu lebih dari 2 atau 2 ke atas, berarti kalau 1 juta 2/3-nya berapa? 700-an ya kan? Nah, itu dibagi berapa? Nah, itu pinter kabeh kok. Nah, nanti itu kemudian dibagi rata. Itu kan jumlahnya berapa? Enak kan? Jangan tanya juga terus sisanya kemana. Ini baru membahas tentang masalah anak dan orang tua. Nanti ada bagiannya itu kepada cabang. Itu kan ada
ada namanya asul. Usul itu berarti bapak, ada namanya furu. Furu itu anak ke bawah itu disebut dengan furu. Nabi hawasi namanya, saudara ke depan, ke samping. Nanti kan ada yang kasusnya bagaimana kalau dia hanya saudara seibu. Nanti aja kan dibahas. Itu akan pokoknya datang terus saja. Tapi puasa libur. Gitu ya. Itu. Ini tiga masalah sudah. Jangan pokoknya ciri kita langsung besok ke rumah, anakku piro, cocokkan ini. Berarti anak saya ini dapat sekian. Itu gitu ya. Itu rumus. Sehingga jadi pembahasan yang pertama tentang anak ini ada 3 hal. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah 3 hal tersebut adalah yang pertama, kalau anaknya itu laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Paham kan? Nah, bagus. Mau cerdas kabeh boleh. Akan tetapi ketika anaknya itu hanya perempuan saja, tetapi jumlahnya lebih dari 2 atau 2 ke atas, maka bagiannya 2/3. Gitu. Tetapi kalau anaknya itu gak nyampe 2, hanya 1 saja, maka dia dapat setengah. Sudah dapat setengah. Sampai anak ini udah hafal gak? Jangan dulu, terus sisanya kemana? Belum. Ini masih ada kaitannya nanti. Belum. Makanya dibahas dulu, baru nanti ini kok dapat sekian terus sisanya kemana? Ini nanti ada namanya asabah macam-macam. Betul. Ya. Jadi ketika anak kita seumpama 3, 4 dan lain sebagainya, pokoknya semua itu namanya anak, maka dia dapat 2/3, kemudian dirata, dibagi rata. Sama seperti gini loh, tapi belum masuk besok ya. Contohnya, bapak punya istri 2. Sumpama Pak. Ya 3 ya 5 ya penuh. Lalu kemudian kalau istri ini punya istri 2 tuh, tapi bapak ini dia punya anak. Maka yang istri ini kalau dia punya anak dapat 1/8. Kalau gak punya anak dapat 1/4, gitu kan? Nah ini seumpama punya anak, tidak harus semua punya anak 3, istri 3 anak kabeh kan. Pokok 1 aja dia punya anak. Istri 3 nih. Yang punya anaknya 1 gitu kan. Maka tetap itu dihitung adalah yang si mayit punya anak. Berarti yang istri ini mendapatkan 1/8. Nah 1/8 inilah dibagi rata istri piro. Bukan istri pertama 1/8, istri kedua 1/8. Inilah yang bikin orang gak mau dimanu karena ini. Jadi 1/8 dibagi rata sesuai istrinya piro gitu. Bukan istri pertama 1/8, istri kedua entek. Bukan gitu. Dibagi rata gitu kan. Nanti tapi ayat ke-12. Nah, itu matang juga. Inilah rahasianya di sini. Megah aku katanya. Puasa risani sidik nanti. Udah. Jadi masalah anak sudah. Kemudian ayat berikutnya, lanjutannya wali abawaihi. Jadi sudah perhatikan, wali abawaihi, dan jatah atau bagian bagi kedua orang tuanya. Berarti nyanyi itu siapa? Mayit. Jadi kalau terjemahkan dan jatah bagi bapak ibu si mayit, artinya bapaknya yang meninggal. Bapaknya yang meninggal. Likulli wahidin minhuma, bagi mereka salah satu dua-duanya ada satu, masing-masing satu, artinya bapak dan ibu, dia mendapatkan as-sudus, mendapatkan 1/6 mimma taraka, dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, anaknya tadi, in kana lahu walad, jika mayit itu punya anak. Kesimpulannya biar pelan-pelan. Jadi ini orang tua udah pindah kepada orang tua. 3 tadi itu tentang anak. Ini 3 lagi ada orang tua. Orang tua si mayit maksudnya ya. Masih utuh, bapak, ibunya ada semua.
Kemudian anaknya duluan meninggal, baik itu anak perempuan ataupun yang meninggal itu perempuan atau laki-laki. Akan tetapi anak yang meninggal ini punya anak, berarti cucunya bapak ibu gitu. Walau itu laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak, maka tetap si bapak dan ibu ini mendapatkan 1/6 dari tinggalan anaknya yang meninggal. Nyambung kan? Sama, dibagi rata. Nanti kasusnya beda. Lalu bagaimana kalau seumpama gak punya anak? Beda lagi. Nah, yang bikin momet di sininya. Angkanya rumus. Anaknya meninggal, tapi masih punya bapak. Bapaknya punya mendapatkan sepertiganya. Kalau bapak ibunya bersama ada. Kalau bapaknya tok nanti beda lagi. Beda lagi nanti. Nah, jadi gini, ini kalau semua ada bapak dan ibu. Kalau hanya bapaknya ada, ibunya udah gak ada duluan, beda lagi jajahnya beda. Itu makanya butuh kejelian di sini, guys. Jadi ini yang kasusnya yang kedua ini adalah kalau si mayit meninggalkan bapak dan ibu, kemudian si mayit juga punya anak, baik 1, 2 atau berapapun, pokoknya punya anak, maka jatah bapak dan ibu ini masing-masing 1/6. Jadi 1/6. Gampang tuh? Pokoknya gampang aja dulu, 1/6. Boten beda lagi, nanti sabar dulu, tapi ayatnya benten, Bu. Kalau hanya bapak beda lagi, nanti hitungannya beda. Bapak saya dapat bagian 1/6. Itu dilihat tanunya kanan kirinya, anaknya, saudaranya juga nanti. Oh, nanti tak hitungkan pas pengajian besok iya. Besok kalau udah masuk ke babnya. Sekali lagi ini per ayat. Jadi kita jelaskan per ayat dulu bahasanya kan. Biar gak rancu kalau langsung macun nanti malah di sini malah mumet iya, paham juga enggak gitu kan. Jadi ini satu per ayat dulu. Jadi intinya ayat yang ke-11 ini membahas tentang dua masalah pokok dalam masalah waris. Yang pertama yang dibahas adalah anaknya si meninggal. Sampai-sampai yang meninggal pun istrinya gak dibahas, ini belum. Kemudian pertama anak itu ada 3 tahapan, ya toh? Kalau sama saudara itu beda tadi. Ya, biar gak terlalu panjang, entek juga waktunya. Kemudian berikutnya. Jadi kalau bapak dan ibu itu masih ada, kemudian anaknya meninggal, tapi dia punya anak, maka masing-masing dapat 1/6. 1/6 masing-masing ya. 1/6. Sudah? Ya. Fa illam yakun lahu walad. Apabila si mayit tersebut tidak punya anak, tadi kan punya anak. Wa warithahu abawahu, lalu kemudian yang hanya mewariskan itu hanya bapak ibunya toh, enggak ada anak toh. Fali ummihi thuluth, maka ibunya, bukan bapaknya loh, ibunya dapat 1/3. Tadi kasusnya udah beda kan? Kalau meninggal bapak apa? Ada seorang meninggal, orang yang meninggal itu meninggalkan bapak dan ibu. Kemudian dia punya anak, maka ibunya dan bapaknya mendapatkan 1/6. Kemudian ketika yang meninggal itu punya bapak dan ibu, tetapi anaknya tidak ada, hanya bapak dan ibu, maka ibu mendapat 1/3. Sementara bapak tidak disebutkan, nanti sisanya masuk bapak. Nah itu kan, bapak itu cuma ngambil barang-barangnya. Kalau gak ada yang lain, kalau ada saudaranya beda lagi. Udah? Nyambung, itu yang kedua. Jadi 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Namun apabila si mayit tersebut
dia memang ada bapak dan ibu. Kemudian dia punya saudara. Saudara itu berarti saudara mayit ya. Baik kakak atau adik, baik perempuan ataupun laki-laki. Maka berubah lagi si ibu tadi jadi berubah menjadi 1/6 lagi. Ya kan? Sama dengan yang tadi punya anak itu. Jadi seumpama bapak, seumpama mayit ini gak punya anak, tapi punya bapak dan ibu. Akan tetapi mayit ini dia punya saudara. Maka saudara tersebut juga dapat karena dia gak punya anak. Gitu. Maka disitulah yang laki-laki nanti mendapatkan namanya asabah. Sementara ibu tetap mendapatkan 1/6. Jadi tidak sama nantinya. Tadi kan di atas sama, ya toh? Kemudian berubah lagi. Nanti kasusnya kalau ibu itu nanti WA aja bu. Kasusnya bagaimana nanti kita jawab ke ibu juga. Itu nggak? Oh terlanjur ya wes bu, ikhlas kewae. Nah ini untuk berikutnya gitu nanti ya. Kalau ada yang seperti ini. Jadi bapak dan ibu itu tidak selamanya sama. Bapak dan ibu tidak selamanya sama, tergantung rangkaiannya, punya anak apa enggak gitu. Anaknya itu apalah anak itu ada hitungannya semua, gitu ya. Maka oleh sebab itulah, jadi yang dibahas dalam ayat ini, yang pertama kelompok anak itu ada 3. Kemudian yang kedua kelompok orang tua itu ada 3 bagian. Yang mana anak yang pertama, kalau anaknya si mayit maksudnya, dia laki-laki dan perempuan, maka jatah laki-laki 2 kali bagian perempuan, jelas. Kemudian lagi, kalau anaknya hanya perempuan saja gak ada laki-laki, tapi jumlahnya 2 ke atas, maka anak tersebut mendapatkan 2/3, dibagi rata nanti. Kalau 2 berarti dibagi 2. Kemudian kalau anak tersebut hanya 1, ya 1, berarti gak ada laki-laki otomatis, maka dia mendapatkan 1/2 dari harta yang ada, itu paten itu. Gitu kan? Sementara berikutnya tentang masalah orang tua. Kalau orang tuanya si mayit itu bapak dan ibu ada, tetapi si mayit juga punya anak, baik anaknya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka jatah bapak dan ibu dapat 1/6. Jelas tak? Kalau si bapak dan ibu ini ada, lalu kemudian dia tidak mempunyai anak, maka jatah ibu, bukan bapaknya, maka jatah ibu 1/3. Sementara bapak nanti mendapatkan asabah itu banyak. Beda, tidak sama. Kemudian kalau lagi bapak ibu ada, kemudian si mayit ini juga tapi mempunyai saudara, mau saudara itu laki-laki ataupun perempuan, mau kandung ataupun sebapak, dan nanti ada bagiannya, maka jatah si ibu tadi mendapatkan 1/6 lagi, karena nanti akan dibagi kepada si saudara itu. Nah, itu adalah tentang masalah ini. Maka dilanjutkan oleh ayat berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Semua wasiat-wasiat atau warisan yang tadi itu baik anak ataupun orang tua itu dibagikannya kapan? Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Harus pembagiannya itu setelah ditunaikanlah wasiat dan juga ditunaikanlah nyaur utang terlebih dahulu. Jadi gak boleh bagi waris, utang masih ada, wasiat masih ada. Harus yang pertama kali didahulukan adalah memberikan wasiat dulu, dan wasiat itu maksimal 1/3, gak boleh lebih. Jadi gak boleh kita berwasiat, aku wasiat, aku nanti nikmat meninggal, bukan mati meninggal. Ini aku meninggal nanti wasiatku, pokoknya separuh harta ini bagikan ke anak, mau ke masjid mau ke anak, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi maksimal berapa?
sepertiga. Jadi boleh dalam syariat walaupun sudah ikrar pakai akad, boleh dibatalkan demi hukum. Harus dimaksimalkan daripada sepertiga. Kadang-kadang kan orang dulu itu wasiat tetap wasiat kita itu tetap kalah kepada perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Maka yang pertama sebelum kita membagikan waris baik anak, orang tua dan lain sebagainya itu, maka harus yang didahulukan adalah memberi wasiat dulu itu diselesaikan. Jadi wasiat, ya, hibah dengan wasiat itu beda. Kalau hibah diberikan selama masih hidup, kalau wasiat diberikan setelah meninggal dunia, agak beda. Sehingga kalau sudah meninggal, yang pertama yang harus dilakukan ketika meninggal, jangan sampai tunggu setahun 2 tahun jangan. Karena itu nanti tidak tahu mana yang menyusul, gitu? Maka segera setelah apa dikatakan, oh bagaimana kuburannya aja belum kering, katanya kadang-kadang itu udah mau bagi garis, ya memang nggak kering, hujan terus, hujan terus nggak kering. Jadi boleh langsung setelah itu selesai, sudah rampung semuanya, kumpul keluarga, lalu kemudian hitung hutangnya, wasiatnya apa aja. Yang harus didahulukan wasiat dan hutang terutama. Jangan sampai nanti langsung dibagi waris, hutangnya banyak. Nanti si tua sendiri yang di situ nanti yang kena coba. Jadi mudaratnya banyak. Coba kalau langsung warisan, yang tempatnya rumah di situ tertua seumpama. Ketika nanti ada yang datang, bapakmu punya utang, matang juga si tua. Jadi jatah warisannya udah habis, sementara yang lain udah kabur ke Jakarta, udah kabur ke mana-mana. Maka oleh sebab itu Islam mengajarkan agar supaya sebelum warisan itu diberikan, maka wasiat-wasiat yang mayit ini dia harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sebabnya nanti kalau dibagi gak dibagi waris dulu nanti dapat side. Side itulah namanya warisan. Itulah hukum. Maka oleh sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Kemudian ayat berikutnya, aba'ukum wa abna'ukum, bapak kalian dan anak-anak kalian. Maksudnya yang di sini adalah bapaknya si mayit dan anaknya si mayit, begitu ya. Bapaknya si mayit dan anaknya si mayit, la tadruna, tidak kalian mayit tidak tahu apakah mana ayyuhum, mana dari mereka aqrabu lakum naf'a, yang paling banyak memberikan manfaat kepada kalian saat kalian meninggal dunia. Maksudnya gitu. Maksudnya seolah-olah kalau kita terjemahkan bebas, ini si mayit ini, mayit gitu, jangan nunjuk saya. Mayit ini tidak tahu persis dan tidak tahu nanti ke depannya setelah dia meninggal, mana dari orang yang ditinggalkan itu lebih bermanfaat bagi dia. Apakah bapaknya ataupun anaknya, atau tidak sama sekali, kan belum tahu. Kadang-kadang yang tadinya itu masih akrab dengan bapaknya, ketika dapat warisan bisa-bisa lupa kan itu. Maka oleh sebab itu wasiat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu berikanlah apa yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Janganlah memilih dari mereka itu karena dekat waktu kalian masih hidup. Karena bisa jadi berubah total disebabkan karena dia sudah punya harta dan lain sebagainya. Jadi gambaran begitu. Kadang-kadang anak itu kan tidak sama. Biasanya anak itu gak kumpul di Jogja. Kadang-kadang ada yang di Jakarta gitu kan, ada yang di Surabaya gitu kan. Tapi pas tiba-tiba meninggal, otomatis kan yang merawat bapak, ngasih obat kan pasti yang di Jogja gitu kan kasarannya. Otomatis kan nanti ada kecenderungan dalam hati seorang ayah itu, kalau begitu warisannya warisan sini aja, mau di sana gak peduli kok. Ini yang gak boleh. Karena kenapa? Yang dihibahkan bukan hanya saat hidup. Nanti ketika meninggal, mungkinkah ini mendoakan atau malah yang jauh mendoakan? Jadi kalau dipilih tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Allah, bisa jadi yang seharusnya yang dapat banyak malah laki-lakinya malah dibanting, karena yang lebih dekat dengan anaknya adalah orang tuanya adalah anak yang di Jogja. Maka dengan itulah namanya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Berikanlah sesuai, mau dia waktu hidupnya dekat
ataupun yang lain sama ratakan sesuai dengan ukuran apa yang ditentukan oleh Allah. Karena yang paling bermanfaat bagi yang mayit itu nanti ketika meninggal itu bukanlah salah satu dari mereka, tetapi kita tidak tahu. Maka oleh sebab itulah suruh dibagi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan faridatan minallah. Ini juga kata kunci. Jadi adanya pembagian sepertiga, adanya seperenam, ada setengah, semuanya itu fardu dari Allah. Fardu dari Allah itu beda dengan wajib. Yang mana fardu itu langsung Allah yang menentukan. Tapi kalau wajib bisa jadi dari kita, gitu kan? Kemarin kan sudah dibahas apa perbedaan wajib dan fardu. Kalau fardu langsung amanat dari Allah, tidak boleh ditawar. Kalau wajib bisa jadi dari kita sendiri, bisa jadi orang lain. Maka itulah bedanya wajib dan fardu. Dan sementara ini semua itu termasuk fardu faridatan minallah. Artinya ketetapannya itu Allah langsung yang makhluk. Laki-laki dapat sekian, orang tua dapat sekian. Kalau orang tuanya itu dia yang punya anak dapat sekian dan lain sebagainya. Yang jelas kata kunci yang harus kita lakukan bahwasanya laki-laki itu bisa mengambil semua harta nanti kalau ada sisa ya. Laki-laki baik itu nanti anak laki-laki ataupun nanti adalah bapak, kalau nggak ada bapak nanti ada kakek. Sementara kalau ibu enggak, ya bagiannya pasti itu nggak bisa berubah. Ya, kecuali nanti ada namanya asabah ma'al ghaib dan asabah bil ghaib. Itu insyaallah kita akan lanjut pada minggu depan insyaallah. Itu ya. Masalah anak dengan orang tua udah jelas kan? Nah, jangan tinggal hitung-hitung aja nanti di rumah. Tuh. Nah, nanti kalau sudah selesai baru tak tujukan aplikasinya cara penghitungannya insyaallah. Itu ya. Dah, cukup dulu. Mungkin itu yang dapat kita bahas tentang masalah waris. Baru 2 bab, yaitu tentang masalah anak dan orang tua. Dan besok insya Allah masalah suami dan istri itu lebih sangat lagi nantinya insya Allah. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.